Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang ukuran penyebaran dispersi mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniat Moko SPD MSI. Sebelum memasuki materi, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Maulana Ahmad Hamim dengan NIM 215221128. Kemudian yang kedua yaitu Andrianto dengan NIM 215221146. Kemudian Muhammad Dafa Ikhtifar Tanjung dengan NIM 215221160. Langsung saja menuju materi yang pertama yaitu ukuran penyebaran. Suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya semakin kecil dan semakin besar. Selanjutnya yaitu penggunaan ukuran penyebaran. Yang pertama, rata-rata bunga bank 11,43% per tahun. Namun kisaran bunga antara bank dari 7,5% sampai 12,75%. Kemudian rata-rata inflasi Indonesia 1995 sampai 2001 sebesar 18,2% dengan kisaran antara 6% sampai 78%. Kemudian harga rata-rata saham 470 perak per lembar. Namun kisaran saham sangat besar dari 50 perak sampai 62.500 per lembar. Kemudian yaitu jenis-jenis penyajian data. Jenis-jenis penyajian data dalam statistika meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Bentuk penyajian data yang pertama adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sesuai dengan namanya, kita menggunakan tabel untuk menampilkan jenis dan jumlah data yang diperoleh. Tabel distribusi frekuensi juga memiliki beberapa jenis, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan juga data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data tunggal digunakan untuk menyajikan data yang sedikit, setidaknya lebih kecil dari 30 data. Contoh penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah sebagai berikut. Data di bawah ini adalah nilai ulangan dari 30 siswa. Dan kemudian kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Di bawah ini sudah ada angka-angka dari angka 4, 3, 5, sampai 10 yang terbesar. Jika kita lihat nilai ulangan terendah yaitu didapatkan pada nilai 3, sementara nilai tertinggi adalah nilai 10. Kemudian dari nilai-nilai tersebut dihitung berapa siswa yang memperolehnya. Dengan mungkin nilai 3 ada berapa orang, nilai 4 ada berapa orang, nilai 10 ada berapa orang, kita sajikan dalam tabel seperti berikut ini. Nah, itu sudah dalam PPT ini sudah ada tabel, dan begitulah bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian jenis tabel distribusi frekuensi selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel ini digunakan untuk menyajikan data yang banyak, yaitu di atas 30 data. Berikut adalah data tinggi tanaman cabai dalam milimeter. Pada suatu perkebunan cabai, kita menyajikan data seberikut ini. Ada 123, 121, 124. Itu sudah tersebutkan di PPT-nya. Kemudian berbeda dengan data tunggal, di sini kita harus menghitung banyak kelas dan panjang kelas yang akan kita tampilkan ke dalam tabel menggunakan data di atas. Berikut adalah perhitungannya. Jadi ada rumusnya untuk menghitung distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi berkelompok. Itu ada rumus. Yang pertama banyak data. Banyak data di sini adalah simbolnya N sama dengan 40. Jadi seluruh jumlahnya itu 40. Kemudian tinggi maksimum paling tinggi itu 135. Kemudian yang paling rendah tinggi minimum X min itu ada 120. Kemudian jangkauan ini didapat dari X max min X min. Kemudian yaitu 135 yang tertinggi, kemudian dikurangi yang terendah 120, jadi 15. Kemudian banyak kelas
1 plus 3,3 log N. N ini adalah banyak data. Jadi 1 plus 3,3 log banyak datanya ada di 40 sama dengan 6,2868 sama dengan K-nya itu 6. Panjang kelas di sini disebutkan C dengan J dibagi K. J-nya adalah jangkauannya dari X max min X min yaitu 15. Kemudian K-nya tadi sudah disebutkan di atasnya yaitu 6. 15 bagi 6 yaitu sama dengan 2,5. Kemudian maka C-nya ini adalah 3. Dari hasil tersebut kita dapat menampilkan tabel distribusi data kelompok sebagai berikut. Nah, di situ sudah ada contoh tabelnya, yaitu yang di sisi kiri itu hasil pengukuran yang kita kelompokkan. Kemudian titik tengahnya dari 120 sampai 122, titik tengahnya adalah 121. Kemudian kita cari yaitu frekuensinya. Frekuensinya itu ada berapa? Yang di tabel pertama ada 7 itu. Selanjutnya kita akan membahas jenis penyajian data berkelompok lain, yaitu dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Perhatikan tabel frekuensi di bawah ini yang berisi informasi berat badan dari 80 anggota klub olahraga. Jadi di sini ada sebuah tabel yaitu tentang berat badan dari 80 anggota klub. Dan tabelnya berisi tentang berat, kemudian frekuensi atau banyak anggota. Kemudian untuk menyajikan data menggunakan grafik histogram, kita membuat diagram Cartesius terlebih dahulu. Sumbu X menunjukkan batas atas dan bawah dari tiap kelas, sementara sumbu Y menunjukkan frekuensi. Berikut adalah contoh grafik histogram. Diagram Cartesius. Kan kita sebelum membuat grafik histogram, kita membuat diagram terlebih dahulu, dan itu adalah contohnya. Berbeda dengan histogram, grafik poligon frekuensi menggunakan nilai tengah dan interval kelas dan menampilkannya dengan garis-garis frekuensi. Kemudian ini adalah sebuah penyajian data menggunakan kurva frekuensi kumulatif atau OGIF positif. Pertama-tama tanda nilai frekuensi kumulatif masing-masing kelas interval pada sumbu Y, kemudian tandai koordinat titik sesuai dengan pasangan batas atas kelas interval dan frekuensi kumulatif. Kemudian yang terakhir yaitu hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva halus dan berbentuk seperti itu. Begitu. Materi selanjutnya adalah range. Range adalah selisih bilangan yang terbesar dengan bilangan yang terkecil. Rumus range yaitu data terbesar dikurangi data yang terkecil. Contoh, pada angka 6, 5, 3, 10, 9, 1, dan 8. Bilangan terbesar dari angka tersebut yaitu 10. Bilangan yang terkecil dari angka tersebut yaitu 1. Rangenya 10 dikurangi 1 yaitu 9. Materi selanjutnya yaitu deviasi rata-rata. Timpangan rata-rata atau deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan serta dinyatakan oleh X1, X2 sampai Xn, dan data tersebut dapat ditentukan timpangan rata-rata atau SR dengan menggunakan sebuah rumus sebagai berikut. SR sama dengan 1 per N sigma I sama dengan I min 1 kurung buka X1 sampai X bar kurung tutup. Berikut ini adalah contoh deviasi rata-rata. Data nilai UTS yang diambil dari sampel 10 orang kelas A yaitu 50, 50, 60, 70, 70, 70, 76, 80, 85, dan 90. Nah, untuk mencari
simpangan tersebut harus mengurangkan rata-rata dari tabel 10 orang tadi, kemudian dikurangkan ke masing-masing nilai. Yang pertama 50 dikurangi 70 sama dengan min 20 dikuadratkan menjadi 400. Kemudian 70 kurangi 50 sama dengan 20, kemudian dikuadratkan menjadi 400. Kemudian 70 kurangi 60 sama dengan 10 dikuadratkan menjadi 100. Kemudian 876 dikurangi 70 sama dengan 6 dikuadratkan menjadi 36. Kemudian 80 kurangi 70 sama dengan 10 dikuadratkan menjadi 100. Selanjutnya 85 kurangi 70 sama dengan 15 dikuadratkan menjadi 225. Kemudian 90 dikurangi 70 sama dengan 20 dikuadratkan menjadi 400. Yang totalnya 1661. Nah, untuk mencari simpangan rata-ratanya digunakan rumus akar sigma E kuadrat dibagi N-1 sama dengan akar 1661 dikurangi 10 min 1 sama dengan 1661 dibagi 9 sama dengan akar 184,556 dibagi 13 sama dengan 13,58. Materi selanjutnya yaitu varian. Salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varian dapat menggambarkan memisahnya suatu data kuantitatif. Varian disimbolkan O2 atau dibaca sigma kuadrat untuk populasi dan untuk sampel. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S2 atau sampel untuk varian karena biasanya kita hampir selalu berkutat dengan sampel dan jarang sekali dengan populasi. Rumus yang untuk menghitung varian ada dua, yaitu rumus teoretis dan rumus kerja. Rumus varian yaitu sigma kuadrat sama dengan 1/n sigma kurung buka X1 kurangi X bar kurung tutup kuadrat. Contoh varian. Varian atau ragam dari data 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4 adalah untuk menghitung varian data tunggal. Tentukan terlebih dahulu datanya, yaitu X bar sama dengan 4 plus 5 plus 4 dan 6 plus 4 plus 3 plus 5 plus 2 plus 3 plus 4 dibagi 10 sama dengan 40 dibagi 10 yaitu 4. Selanjutnya setiap data dikurangi 4 lalu dikuadratkan sehingga diperoleh varian sigma kuadrat sama dengan 4 min 4 kuadrat plus 5 min 4 kuadrat plus 4 min 4 kuadrat plus 6 min 4 kuadrat plus 4 min 4 kuadrat plus 3 min 4 kuadrat plus 5 min 4 kuadrat plus 2 min 4 kuadrat plus 3 min 4 kuadrat plus 4 min 4 kuadrat dibagi 10. Sigma kuadrat sama dengan 0 plus 1 plus 0 plus 4 plus 0 plus 1 plus 1 plus 4 plus 1 plus 0 dibagi 10 sama dengan 12 per 10 sama dengan 1,2.
Iya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam standar deviasi. Apa sih standar deviasi itu? Standar deviasi adalah salah satu rumus yang cukup sering digunakan dalam perhitungan statistik. Perhitungan standar deviasi ini digunakan sebagai indikator sejauh mana data statistik menyimpang. Jadi, dengan adanya standar deviasi ini, kita bisa tahu sejauh mana data yang kita peroleh itu menyimpang. Selanjutnya, di dalam standar deviasi, terdapat dua rumus yang biasanya digunakan. Jadi, dalam standar deviasi itu ada dua rumus, yaitu ada rumus standar deviasi untuk data tunggal, dan ada rumus standar deviasi data kelompok. Tentunya, kedua dari rumus ini berbeda, dan tergantung dari soal yang ditemukan, apakah harus memakai rumus yang standar deviasi data tunggal, atau rumus standar deviasi yang data kelompok. Untuk standar rumus deviasi data tunggal, itu rumusnya adalah standar deviasi sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat per N. Itu untuk yang standar deviasi data tunggal. Sedangkan untuk yang standar deviasi data kelompok, itu ada sigma F dalam kurung X dikurang X bar kuadrat per sigma F. Jadi seperti itu untuk rumusnya di antara standar deviasi data tunggal dan data kelompok. Tadi saya menyebutkan untuk standar deviasi data tunggal itu ada standar deviasi sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat per N. Nah, untuk menjelaskannya, jadi standar deviasi itu ya rata-rata yang ingin kita cari, minnya. Sedangkan untuk X atau XI itu adalah data ke I. Sedangkan X bar itu adalah nilai rata-rata. Dan N itu adalah banyak dari data. Sedangkan untuk yang standar deviasi data kelompok, itu rumusnya tadi ada sigma F X dikurang X bar kuadrat per sigma FI. Nah, di sini terdapat perbedaan. Untuk standar deviasi yang data tunggal, itu kalau XI-nya itu, yang di data tunggal itu adalah data KI. Sedangkan XI yang terdapat di standar deviasi data kelompok, itu adalah untuk nilai tengah. Jadi, sigma F dalam kurung XI atau nilai tengah dikurang X bar, nilai rata-rata kuadrat per frekuensi ke I atau sigma FI. Jadi seperti itu untuk penjelasan seputar rumusnya. Deviasinya itu, nah yang pertama kita sudah tahu berapa banyak datanya, yaitu yang N, yang untuk dibaginya itu. Karena ada 4, 6, 5, 7, dan 3, berarti kan ada 5, berarti N-nya itu 5. Lalu setelah kita sudah mengetahui N-nya, kita harus mencari rata-rata, supaya nanti ketika kita sudah mengetahui rata-rata, kita bisa mencari XI dikurang X bar kuadratnya. Jadi kita menghitung rata-ratanya, yaitu dengan cara 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 per 5. Dapatlah 25 per 5, lalu hasilnya menjadi 5. Jadi rata-ratanya itu adalah 5. Nah, setelah kita sudah kita sudah tahu banyak datanya, kita juga sudah tahu nilai rata-ratanya. Lalu yang selanjutnya kita lakukan supaya bisa kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi ini adalah kita mencari data KI dikurang X bar atau rata-ratanya di kuadrat. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya supaya kita bisa mendapat berapa sih total dari yang mau kita cari itu per 5, karena tadi kan per N. Nah, jadi kita bisa mencari itu, lalu kan di akar pangkat juga. Jadi kalau sudah, kita mencari. Jadi setiap satu-satu dari data-data ini kita hitung, lalu kita tambah semuanya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini ada 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Kan XI dikurang X bar, 3 dikurang 5 min 2. Berarti min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, begitu seterusnya.
yang lain. 4 dikurang 5 min 1, min 1 berarti jadi 1, 5 dikurang 5 0, berarti 0 kuadrat jadi 0, 6 dikurang 5 1, 1 kuadrat jadi 1, lalu yang terakhir ada 7 dikurang 5 ada 2, lalu 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, dari hasil-hasil terakhir yang tadi yang saya sebutkan yaitu 4, 1, 0, 1, 4 itu semua ditambah dan mendapatkanlah 10. Nah, setelah kita sudah mendapat x i dikurang x bar kuadrat, nah kita sudah dapat n-nya juga kita sudah dapat, yaitu yang tadi di awal itu yang saya sebutkan 5, barulah kita bisa memasukkan ke dalam standar deviasi data tunggal ini, yaitu dengan akar sigma xi dikurang x bar kuadrat per n. Nah, tadi kan kita sudah tahu tadi, yang xi dikurang x bar kuadratnya kita sudah tahu, itu tadi mendapat 10. Lalu n-nya 5. Ya sudah, kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Akar dari 10 per 5. 10 dibagi 5 kan 2, berarti akar dari 2. Berarti didapatlah jawaban 1,41 untuk soal standar deviasi data tunggal ini. Jadi seperti itu. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam contoh soal yang kedua untuk rumus standar deviasi data tunggal. Jadi di dalam soal ini dituliskan bahwa ada berat badan dan ada frekuensinya. Jadi dari kisaran berat badan 43 sampai 47 kg itu ada 5 frekuensinya. Dari 48 sampai 52 kg ada 1 orang. Dari 53 sampai 57 ada 9. Dari 58 sampai 62 kg ada 6. Dan dari 63 sampai 67 kg ada 4. Nah, bagaimana cara kita urutan untuk menghitung standar deviasi ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus menghitung jumlah frekuensinya terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, saya sudah menyebutkan jumlah frekuensinya itu ada 5, 1, 9, 6, 4. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi, mendapatkanlah 25. Nah, lalu setelah kita mendapatkan jumlah frekuensinya, kita bisa menghitung nilai rata-ratanya. Bagaimana sih cara mencari rata-rata di dalam persoalan seperti ini? Nah, kita harus mencari tahu dulu nilai tengah dari setiap berat badan yang tadi kita sudah sebutkan, seperti 43 sampai 47 itu nilai tengahnya berapa sih, 48 sampai 52 itu nilai tengahnya berapa sih. Nah, setelah kita sudah mengetahui, kita akan mendapatkan bahwasanya ada 45, ada 50, ada 55, ada 60 dan 65. Lalu bagaimana cara mencari rata-rata? Cara mencari rata-rata berarti nilai tengahnya itu dikalikan dengan frekuensi dari masing-masing yang sudah tadi disebutkan di awal di soal. Berarti 45 dikali 5 sama dengan 225. Terus 50 dikali 1 sama dengan 50. Lalu ada 55 dikali 9 ada 495. Ada 60 dikali 6 yaitu 360. Lalu ada 65 dikali 4 yaitu 260. Nah, setelah mendapatkan semua dari perkalian-perkalian tersebut, maka kita bisa menambahkan dan mendapatkan hasil 1390. Nah, jika kita sudah mendapatkan semuanya, maka kita bisa mendapatkan ke dalam rumus rata-rata tersebut, yaitu dengan 1390 dibagi 25. Nah, kita akan mendapat rata-rata yaitu 55,6. Tersebut kita mengerjakannya sama. Jadi untuk XI yang pertama dari 43 sampai 47 itu kan XI-nya kan 45. Berarti kita ngerjain kayak gitu sampai selesai, sampai dapat kita yang terakhir dikali frekuensi itu 561,8. Ini berlaku buat yang lain juga, seperti 48 sampai 52. Itu kan XI-nya itu kan 50 kan. Berarti ada XI-nya 50, frekuensinya ada 1 dan X bar-nya tadi yang sama 55,6. Berarti kita harus mengerjakan dulu nih XI dikurang X bar dulu. Berarti 50 dikurang 55,6. Berarti hasilnya min 5,6. Setelah kita kurangkan, kita apakan? Kita kuadratkan. Berarti min 5,6 dikali min 5,6 yaitu sama dengan 31,36. Nah, langkah yang terakhir dikalikan dengan frekuensinya. Karena frekuensinya hanya 1, berarti sama 31,36. Hasilnya, setelah kalian mengerjakan XI itu masing-masing satu per satu, maka bisa didapat 561,8 ditambah 31,36 ditambah 3,24 ditambah 116,16 ditambah 353,44. Nah, setelah semua itu ditambahkan, kita akan mendapat hasil 1066.
Nah, setelah kita sudah mendapatkan atasnya, kan kita sudah mendapatkan bawahnya. Yang bawahnya itu kan sigma Fi kan. Sigma Fi itu kan berarti kan jumlah frekuensinya. Kita sudah punya jumlah frekuensi itu yang seperti disebutkan di awal, yaitu 25 tadi, jumlah dari semua frekuensi. Bawahnya kita sudah dapat jumlah frekuensi, atasnya juga kita sudah dapat, yaitu 1066. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapat atas bawahnya, berarti ya sudah, tinggal langsung kita masukkan ke dalam rumus standar deviasinya. Berarti akar 1066 dibagi 25. Nah, 1066 dibagi 25 itu sama dengan 42,64. Nah, yang terakhir tinggal kita akarkan 42,64 itu berarti sama dengan 6,53 begitu. Jadi, untuk standar deviasi yang kelompok ini memang ribet, dia memang pengerjaannya berkali-kali. Jadi dibutuhkan ketelitian supaya tidak salah dalam menghitung, apalagi dalam koma-komaannya. Mungkin kalau misalnya yang dalam data tunggal itu hanya sekali pengerjaan. Tetapi kalau misalnya data kelompok itu tidak sesimpel data tunggal. Jadi harus benar-benar diteliti supaya tidak salah dalam penghitungan, dalam penaruh letak komanya, karena akan benar-benar harus detail dan agak ribet. Jadi harus benar-benar diteliti untuk data kelompok ini, standar deviasi ini. Iya, jadi seperti itu teman-teman pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini setelah belajar tentang pengukuran dispersi yang isinya tentang ada varian, ada deviasi, dan ada yang lain-lain yang sudah tadi disebutkan dan sudah dijelaskan oleh teman saya Maul, Andri, dan saya sendiri. Nah, jadi begitu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah mempelajari video yang telah kami buat dalam pembelajaran tentang pengukuran dispersi ini. Harapan saya, setelah kalian menonton dan mempelajari video pembelajaran kita hari ini, kalian bisa mengerjakan soal seputar tentang pengukuran dispersi yang telah kita jelaskan tadi. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menyempatkan diri kalian untuk menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang telah kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.